Bab 591. Tawaran Luming membuat suasana kembali memanas. Seluruh aula lelang dipenuhi bisik-bisik heran. Banyak orang mengira ramuan kehidupan itu pasti akan jatuh ke tangan klan Qin. Namun pemuda di kamar tamu nomor 10 kembali muncul dan mengajukan harga yang lebih tinggi. Ia telah berulang kali menentang Qin Qingfei, dan sumber daya keuangannya tampak tak terbatas. Qin Qingfei diliputi amarah. Tatapannya penuh niat membunuh ketika memandang ke arah ruang VIP nomor 10. Di sisi lain, Fei Xue juga dipenuhi rasa ingin tahu. Ia bertanya-tanya apakah Luming benar-benar berasal dari wilayah Tianquan. Jumlah kristal spiritual tingkat tertinggi yang telah ia ajukan melebihi 20 juta, sesuatu yang sulit dipercaya bagi seseorang dari wilayah tersebut. Feng Xiu kembali menyerukan tawaran terakhir. Qin Qingfei meraung dan menaikkan harga menjadi 27 juta. Tanpa ragu, Luming membalas menjadi 28 juta. Harga terus melonjak hingga 30 juta. Aula menjadi sunyi, semua mata tertuju pada persaingan sengit di antara keduanya. Qin Qingfei memperingatkan bahwa ramuan kehidupan itu sangat penting bagi keluarga Qin dan menuduh Luming sengaja menentang mereka. Namun Luming mencibir, menyatakan bahwa setiap konflik selalu dimulai oleh pihak Qin. Qin Qingfei yang murka menaikkan harga sedikit demi sedikit. Tetapi Luming kembali melampauinya hingga mencapai 31 juta. Dalam keputusasaan, Qin Qingfei menuduh Luming tidak memiliki cukup kristal spiritual tingkat tertinggi dan hanya mengacaukan jalannya lelang. Ia meminta agar dilakukan pemeriksaan. Aturan kamar dagang rahasia sangat ketat. Siapapun yang menawar tanpa mampu membayar akan dihukum berat. Bahkan pernah ada yang kehilangan kultivasi atau nyawanya karena pelanggaran semacam itu. Tatapan Feng Xiu beralih ke ruang VIP nomor 10. Ia mengetahui bahwa sebelumnya Luming telah melelang 2000 kristal niat atribut emas tingkat atas, sehingga seharusnya ia memiliki sejumlah kristal spiritual. Namun diamnya Luming menimbulkan keraguan. Luming kemudian membuka jendela ruang VIP dan dengan tenang menyatakan bahwa ia memang tidak memiliki kristal spiritual tingkat tertinggi sebanyak itu. Aula langsung gempar. Banyak orang mencibir, menilai Luming terlalu serakah dan sedang mencari kehancuran. Qin Qingfei justru tertawa puas, tidak menyangka bahwa dugaan emosionalnya ternyata benar. Fei Xue tampak cemas dan berusaha mencari jalan keluar, tetapi Luming tetap tenang. Ia meminta Feng Xiu menghitung sisa kristal spiritual yang ia miliki setelah dikurangi pembelian sebelumnya. Feng Xiu menyebutkan bahwa dari hasil penjualan 2000 kristal niat atribut emas yang bernilai 9 juta, setelah dipotong biaya 5% serta dikurangi pembelian sebelumnya, Luming masih memiliki 6,9 juta kristal spiritual. Semua orang terkejut ketika mengetahui bahwa 2000 kristal niat atribut emas itu ternyata milik Luming. Banyak yang sebelumnya mengira barang itu berasal dari seorang senior misterius. Qin Qingfei hampir memuntahkan darah karena sadar bahwa ia telah dipermainkan dan menghabiskan 9 juta untuk membeli kristal milik Luming sendiri. Meski demikian, 6,9 juta jelas jauh dari cukup untuk membayar 31 juta. Qin Qingfei kembali menekan, menuntut agar Luming menunjukkan kemampuan membayar. Dengan suara tenang, Luming menyatakan bahwa meskipun ia tidak memiliki cukup kristal spiritual tingkat tertinggi, ia dapat menggunakan kristal niat sebagai pengganti. Ucapan itu disambut ejekan Qin Qingfei yang tidak percaya bahwa Luming masih memiliki kristal niat tambahan. Namun sebelum ia selesai, cahaya keemasan memenuhi pandangannya. Luming melambaikan tangan dan tumpukan kristal niat atribut emas muncul di udara, masing-masing berkilau dan memancarkan aura niat yang kuat. Semua yang hadir tercengang. Jumlahnya sangat besar, seolah-olah ia menemukan tambang kristal niat berskala raksasa. Banyak mata bersinar penuh keserakahan ketika menatap tumpukan kristal tersebut. Qin Qingfei terdiam, kata-katanya terhenti di tenggorokan. Fei Xue pun menatap Luming dengan rasa ingin tahu yang semakin dalam. Luming menyatakan bahwa terdapat 5000 kristal niat atribut emas di hadapannya, dan ia tidak berniat melelangnya, melainkan ingin mengetahui apakah kamar dagang rahasia surga bersedia membelinya secara langsung. Feng Xiu tampak sangat gembira dan hendak menyebutkan harga pembelian. Namun sebelum ia menyampaikan penawaran, Luming kembali menyela, membuat Feng Xiu sedikit terkejut dan suasana kembali menegang. Bab 592. Feng Xiu memandang Luming dengan sedikit keraguan, namun sesaat kemudian, pupil matanya menyusut tajam. Luming kembali melambaikan tangan. Tumpukan kristal niat lainnya muncul di udara. Kali ini setiap keping memancarkan cahaya biru yang lembut namun kuat, disertai aura niat yang dalam dan memikat. Seluruhnya adalah kristal niat atribut air.
Aula kembali gempar. Sebelumnya Luming telah mengeluarkan 5.000 kristal niat atribut emas, dan kini muncul lagi 5.000 kristal niat atribut air. 10.000 kristal niat sekaligus membuat semua orang terkejut. Banyak yang mulai menduga bahwa Luming adalah jenius tak tertandingi dari wilayah besar lain, apalagi ia sebelumnya menawar token lintas domain. Fei Shui, Qin Qingfei, dan para tamu lainnya menatap Luming dengan kaget. Luming dengan tenang menyatakan bahwa terdapat 5.000 kristal niat atribut air dan 5.000 atribut emas, total 10.000, dan ia ingin menjual semuanya secara langsung. Fengshu segera menyatakan kesediaannya membeli seluruhnya dengan harga 40 juta kristal spiritual tingkat tertinggi. Luming langsung menyetujuinya. Harga itu termasuk tinggi. Sebelumnya 2.000 kristal terjual 9 juta karena permainan harga, sedangkan dalam kondisi normal nilainya lebih rendah. Kini jumlahnya 5.000 per set, dan semakin banyak kristal niat dalam satu paket, semakin tinggi pula daya tariknya di pasar lelang. Luming menyimpan 10.000 kristal niat itu ke dalam cincin penyimpanan dan melemparkannya kepada Fengshu. Banyak mata memancarkan keserakahan. Jika kejadian ini berlangsung di luar kamar dagang rahasia, mungkin sudah terjadi perebutan berdarah. Namun di tempat ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Kamar dagang rahasia memiliki kekuatan besar. Bahkan istana ilahi surga Empyrean pun belum tentu berani menyinggungnya. Sebagian orang menatap Luming dengan tatapan penuh permusuhan. Mereka bertanya-tanya apakah ia masih memiliki kristal niat lebih banyak lagi. Luming sebenarnya tidak ingin terlalu mencolok, tetapi demi mendapat ramuan kehidupan ia tidak punya pilihan. Lagi pula, ia berencana meninggalkan kota keesokan harinya, sehingga tidak terlalu khawatir. Ia kembali memandang Qin Qingfei dengan senyum mengejek, menyatakan bahwa kini ia memiliki cukup kristal untuk melanjutkan penawaran. Qin Qingfei menggeram penuh kebencian dan kembali menaikkan harga. Luming membalas tanpa ragu. Harga terus melonjak hingga mencapai 40 juta. Tubuh Qin Qingfei gemetar, matanya merah karena amarah. Ia memerintahkan agar segera meminta tambahan kristal dari ayahnya, tetapi kabar yang diterima justru perintah untuk menghentikan persaingan karena harga sudah terlalu tinggi. Luming mengejeknya sekali lagi. Akhirnya Qin Qingfei tidak mampu melanjutkan dan pergi dengan amarah membara, meninggalkan ancaman samar. Fengshu mengumumkan 3 kali, dan tidak ada lagi yang menawar. Ramuan kehidupan resmi menjadi milik Luming. Dengan berakhirnya penawaran tersebut, lelang besar itu pun selesai. Setelah para tamu pergi, Fengshu membawa ramuan kehidupan ke kamar tamu nomor 10. Ia menyerahkannya kepada Luming, dan juga memberikan cincin penyimpanan berisi 6,95 juta kristal spiritual tingkat tertinggi, hasil sisa transaksi setelah dikompensasikan dengan 10.000 kristal niat. Luming menerimanya tanpa memeriksa, mempercayai reputasi kamar dagang rahasia yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Setelah berpamitan, Luming dan Fei Shui meninggalkan tempat lelang. Dalam perjalanan, Fei Shui memperingatkan bahwa tindakan Luming yang memperlihatkan begitu banyak kristal niat bisa mengundang bahaya. Di kota Hong kebanyakan orang memang tidak berani bertindak, tetapi selalu ada kemungkinan seseorang nekat. Luming mengangguk. Ia kemudian mengundang Fei Shui makan bersama sebagai ungkapan terima kasih atas bantuannya selama ini. Fei Shui menerima dengan senang hati. Mereka menemukan sebuah restoran dan menikmati hidangan. Setelah beberapa cawan anggur, pipi Fei Shui merona dan matanya bersinar lembut. Ia memuji bakat Luming dan meyakini bahwa tidak akan sulit baginya untuk masuk dalam daftar 1.000 talenta terbaik wilayah Tandus Timur. Luming bergumam pelan ketika mendengar tentang daftar itu. Tak lama lagi ia akan berhadapan dengan Saint Constellation yang termasuk dalam daftar tersebut. Fei Shui kemudian menyebutkan pertempuran takdir yang akan berlangsung 2 tahun lagi. Menurutnya dengan bakat Luming, hanya masalah waktu sebelum ia masuk daftar 1.000 talenta terbaik dan mungkin berpartisipasi dalam pertempuran besar itu. Luming belum pernah mendengar tentangnya dan merasa penasaran. Fei Shui menjelaskan bahwa pertempuran takdir diadakan setiap 20 tahun sekali. Bukan hanya wilayah Tandus Timur yang terlibat, tetapi juga benua tengah, Nether Selatan, Gurun Barat, dan dataran utara. Namun persaingan dilakukan di dalam masing-masing wilayah, bukan antar wilayah. Di wilayah Tandus Timur, 4 kekuatan besar serta pasukan-pasukan kecil yang tak terhitung jumlahnya akan mengirimkan jenius terbaik mereka. Bukan hanya manusia, bahkan ras iblis pun turut ambil bagian. Fei Shui menambahkan bahwa siapapun yang mampu menonjol dalam pertempuran takdir akan memiliki masa depan luar biasa dan berpeluang menjadi ahli tak tertandingi di benua itu. Cahaya tekad samar terpancar di mata Luming ketika mendengar penjelasan tersebut. Bab 593. Luming dipenuhi rasa ingin tahu.
Ternyata pertempuran takdir melibatkan seluruh benua hutan belantara suci. Sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Ia ingin mengetahui lebih jauh, tetapi Fei Shui sendiri tidak memahami secara rinci dan hanya menyebutkannya secara sepintas. Sementara itu, di sebuah istana megah di kota Hong, Qin Qingfei tengah berdiskusi dengan beberapa orang kepercayaannya. Seorang pria parubaya menyatakan kekhawatiran karena di kota Hong tidak mudah menyerang seseorang tanpa risiko besar. Namun Qin Qingfei sama sekali tidak gentar. Matanya dipenuhi keserakahan ketika membicarakan kekayaan Luming. Selain ramuan kehidupan, ia yakin Luming pasti masih menyimpan banyak kristal niat berharga. Ia tidak rela membiarkan mangsa sebesar itu lolos begitu saja. Pria parubaya itu mengingatkan bahwa jika tindakan diambil, semuanya harus dilakukan dengan bersih tanpa meninggalkan jejak. Qin Qingfei kemudian memutuskan menggunakan 3 pembunuh bayangan yang dikenal sebagai pembunuh Phantom. Ketiganya berada di puncak ranah Raja Bela Diri tingkat 9 dan sangat mahir bekerja sama dalam pembunuhan. Bahkan pernah ada Raja Puncak yang tewas di tangan mereka. Yang terpenting tidak ada yang mengetahui bahwa mereka berada di bawah kendali Qin Qingfei. Pria parubaya itu segera pergi untuk mengatur semuanya. Qin Qingfei tersenyum dingin, membayangkan seluruh harta Luming akan segera menjadi miliknya. Di sisi lain, Luming dan Fei Shui masih berada di restoran. Mereka makan, minum, dan berbincang hingga malam tiba. Setelah berpamitan, Fei Shui berjanji akan mengantar Luming ke platform formasi teleportasi keesokan hari. Setelah Fei Shui pergi, Luming tidak kembali ke penginapan semula. Ia berbelok ke beberapa jalan dan memilih penginapan lain untuk menghindari kemungkinan pengawasan dari pihak yang berniat jahat. Di dalam kamar, ia mengeluarkan ramuan kehidupan dan membuka botol gioknya. Sari kehidupan yang sangat kuat langsung memancar keluar. Matanya dipenuhi kegembiraan. Luka ayahnya akhirnya dapat disembuhkan. Sebagai seorang yang pernah merasakan penderitaan karena tidak bisa berkultivasi, ia memahami betapa dalamnya kerinduan Lu Yuntian terhadap dunia bela diri. Selama ini ayahnya tidak pernah mengungkapkannya, tetapi Lu Ming mengetahuinya dengan jelas. Ia telah bekerja keras demi saat ini. Ramuan itu kemudian disimpan kembali ke dalam kuil tertinggi. Pada saat itu, perasaan bahaya tiba-tiba menyergapnya. Dalam sekejap, lebih dari 10 tanaman merambat muncul dan melilit tubuhnya. Lu Ming mengayunkan tombaknya, memecahkan tanaman merambat itu, dan menerobos keluar ruangan. Sebuah botol logam raksasa jatuh dari atas, melepaskan jaring besar yang menyelimutinya. Di bawahnya, tanaman merambat kembali menggeliat seperti ular berbisa. 3 sosok muncul dari kegelapan malam, bergerak secepat bayangan. Aura mereka menunjukkan kekuatan puncak Raja Bela Diri tingkat 9. Situasi itu adalah jebakan pembunuhan yang sempurna. Bahkan Raja Puncak bisa tewas jika lengah. Namun kekuatan Luming telah jauh melampaui Raja Puncak biasa. Dengan 1 langkah, 9 langkah naga menginjak langit, bumi bergetar dan tanaman merambat di bawahnya hancur. Cahaya tombak yang mengandung konsep angin memotong jaring di atasnya. Ia kemudian mengerahkan jurus 10.000 naga membunuh. Ratusan naga sejati 3 warna melesat ke segala arah. Botol logam itu terpental jauh. 2 pembunuh yang menyerang dari kiri dan kanan dihantam puluhan naga sejati, hingga tubuh mereka retak dan tewas seketika. Sebuah panah yang melesat dari belakang menghancurkan banyak naga sejati, namun akhirnya turut lenyap. Pembunuh terakhir yang memegang busur berubah pucat dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Lu Ming mengejarnya dengan langkah naga. Gelombang pertempuran telah menyebar, menarik perhatian banyak orang di sekitar kota Hong. Mereka terkejut melihat seseorang berani melakukan pembunuhan di kota ini, dan lebih terkejut lagi menyaksikan kekuatan tempur Lu Ming yang begitu mengerikan. Beberapa orang yang sebelumnya sempat berniat merampok Lu Ming, kini merasa lega karena tidak bertindak. Dalam beberapa langkah saja, Lu Ming berhasil menyusul pembunuh terakhir. 1 kilatan tombak menembus tubuhnya dan mengakhiri hidupnya. Lu Ming segera melahap esensi darah ketiganya dan menyimpan cincin penyimpanan mereka. Setelah itu ia meninggalkan tempat kejadian. Tak lama kemudian ia telah berada 200 mil jauhnya. Ia menemukan lokasi sepi dan memasuki kuil tertinggi. Di dalam tempat itu tidak seorang pun dapat melacaknya. Ia merenung sejenak tentang dalang di balik pembunuhan tersebut. Nama Qin Qingfei muncul pertama di benaknya. Meskipun ia telah berpindah penginapan, keberadaannya tetap ditemukan dalam waktu singkat. Jelas orang di balik serangan itu memiliki pengaruh besar. Namun ia tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain. Niat membunuh berkilat di matanya, tetapi ia segera menenangkan diri. Ia akan meninggalkan kota keesokan hari dan tidak ingin memperpanjang masalah. Ia pun memejamkan mata dan bermeditasi.
Di saat yang sama, di aula utama kediaman Qin Ching Fei, terdengar raungan marah. Ketiga pembunuh Phantom telah tewas dan jejak Lu Ming hilang sepenuhnya. Pria parubaya itu melaporkan bahwa kekuatan tempur Lu Ming jauh melampaui perkiraan, bahkan mungkin lebih kuat dari Raja Puncak biasa. Qin Ching Fei menarik napas panjang dengan wajah dingin. Ia menyadari bahwa masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara biasa. Ia memutuskan untuk meminta bantuan kakaknya. Dalam benaknya, Lu Ming yang berniat menggunakan formasi transportasi antar wilayah hanyalah seorang yang naif. Senyum dingin kembali terukir di wajahnya saat ia meninggalkan kediaman untuk menyusun rencana berikutnya. Bab 594. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap langit telah cerah. Lu Ming mengirim pesan kepada Fei Shui lalu menuju ke arah formasi transportasi antar wilayah. Di luar aula, Fei Shui sudah menunggu. Wajahnya memperlihatkan kecemasan. Ia telah mendengar kabar bahwa Lu Ming diserang pada malam sebelumnya. Ia berusaha mengirim pesan, tetapi tidak mendapat balasan, sehingga mengira sesuatu telah terjadi. Lu Ming hanya tersenyum tenang dan menyatakan bahwa para penyerang hanyalah sekelompok orang yang tidak berarti. Ia memang berada di dalam kuil tertinggi sepanjang malam, sehingga jimat transmisi suaranya tidak dapat menerima pesan apapun. Mata Fei Shui berkilat. Ia mengetahui bahwa para penyerang bukan orang sembarangan, melainkan tiga pembunuh Phantom yang terkenal. Fakta bahwa Lu Ming bukan hanya selamat, tetapi juga membunuh ketiganya, membuatnya semakin yakin bahwa kekuatan pemuda ini luar biasa. Dalam benaknya, hanya jenius yang masuk daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tianshuan yang memiliki kemampuan seperti itu. Mereka kemudian menuju formasi transportasi antar wilayah. Setelah melewati 12 pos pemeriksaan, mereka tiba di sebuah alun-alun luas. Di tengahnya berdiri bangunan besar menyerupai altar. Itulah formasi transportasi. Di sekelilingnya berjaga para prajurit berbaju zirah logam, masing-masing memancarkan aura kuat. Sebagian besar berada di puncak Raja Bela Diri tingkat 6, bahkan beberapa telah mencapai tingkat Raja atas. Tiba-tiba seorang pria parubaya muncul dan menghentikan mereka. Ia adalah paman ke-8 Qin Ching Fei yang pernah muncul sebelumnya. Dengan nada dingin ia mempertanyakan tujuan mereka. Lu Ming menyatakan bahwa ia hendak menggunakan formasi transportasi antar wilayah. Pria itu mencoba mengusirnya dengan alasan kuota telah penuh. Namun Lu Ming mengeluarkan token penyeberangan wilayah yang ia peroleh dari lelang. Wajah pria parubaya itu menggelap. Dengan token tersebut, selama identitas jelas, seseorang berhak menggunakan formasi. Ia tidak memiliki alasan untuk menolak. Ia pun menyatakan bahwa Lu Ming boleh berangkat, asalkan tujuan tidak lebih dari 20 wilayah dari wilayah Hong. Lu Ming menyebut wilayah Tianshuan sebagai tujuannya. Saat hendak naik, terdengar suara muram menghentikan langkahnya. Lu Ming menoleh dan melihat Qin Ching Fei datang bersama seorang pemuda berjubah hijau. Aura pemuda itu dingin dan menekan, jauh lebih kuat dibandingkan Qin Ching Fei. Fei Shui terkejut ketika mengenali sosok tersebut sebagai Qin Ching Shan. Qin Ching Fei menyatakan bahwa ia datang untuk menangkap seseorang yang berani. Ia menuduh Lu Ming mencuri sejumlah besar kristal niat dari perbendaharaan Istana Ilahi Surga Empyrean dan memerintahkan agar ia berlutut menunggu hukuman. Lu Ming mencibir. Fei Shui dengan marah membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa perbendaharaan itu dijaga sangat ketat, bahkan ahli ranah laut jiwa pun sulit menembusnya, apalagi Lu Ming. Tuduhan itu jelas tidak berdasar. Namun Qin Ching Fei tetap bersikeras dan menuntut agar cincin penyimpanan Lu Ming diperiksa. Qin Ching Shan melangkah maju dan menyatakan bahwa Lu Ming harus ditahan terlebih dahulu untuk diperiksa. Jika terbukti tidak bersalah, barulah akan dibebaskan. Suaranya tenang tetapi penuh wibawa. Fei Shui menuduh Qin Ching Shan tidak tahu malu seperti adiknya. Namun Qin Ching Shan tetap tidak terpengaruh. Aura dingin yang dahsyat memancar dari tubuhnya dan menekan ke arah Lu Ming. Ia memandang Lu Ming dengan sikap meremehkan, menyatakan bahwa jika Lu Ming menyerah tanpa perlawanan, maka semuanya akan mudah. Jika tidak, ia tidak menjamin keselamatan Lu Ming. Lu Ming mengenali nama Qin Ching Shan. Ia pernah melihatnya dalam daftar 1000 talenta terbaik wilayah Tandus Timur, berada di peringkat 999, tepat setelah Saint Constellation. Semangat juang berkobar di mata Lu Ming. Ia memang akan segera kembali ke wilayah Tianchuan dan menghadapi Saint Constellation. Menguji kekuatan seorang jenius dalam daftar 1000 talenta terbaik justru menjadi kesempatan berharga. Qin Ching Fei tertawa mengejek, merasa Lu Ming terlalu percaya diri. Fei Shui juga khawatir karena mengetahui betapa mengerikannya Qin Ching Shan. Namun Lu Ming tetap tenang.
Qin San melangkah maju dan aura mengerikan meledak dari tubuhnya, memenuhi langit dan bumi seperti gunung yang menekan. Tatapan Luming berkedip. Kultivasi Qin San telah mencapai raja tingkat puncak. Setengah tahun sebelumnya ia mungkin masih berada di tingkat raja biasa, tetapi kini ia telah menembus batas tersebut. Jika demikian, besar kemungkinan Saint Constellation juga telah mencapai tingkat yang sama. Tekanan besar menyelimuti alun-alun. Pertarungan antara kebanggaan surga yang tiada tara dan jenius misterius dari wilayah Tianquan tampak tak terelakkan. Bab 585. Luming melangkah maju tanpa ragu. Ia menyatakan bahwa jika Qin San mampu mengalahkannya, ia bersedia tetap tinggal. Aura dahsyatnya melesat ke langit, menembus tekanan yang dipancarkan Qin San. Dalam benaknya jelas, Qin San berada satu peringkat di bawah Saint Constellation dalam daftar 1000 talenta terbaik. Jika ia bahkan tidak mampu menghadapi Qin San, maka kembali ke wilayah Tianquan pun tidak akan mengubah apapun. Aura dingin menyebar dari tubuh Qin San. Suhu di sekitar turun drastis hingga lapisan es terbentuk di tanah. Ia telah memahami konsep es. Seberkas cahaya pedang setipis es melesat ke arah Luming. Luming membentuk tombak panjang dari energi dan menusukkannya ke depan. Serangan itu mengandung niat angin dan api. Benturan keduanya memicu ledakan hebat. Es dan api menyebar, angin meraung liar. Para prajurit berbaju zirah segera bergerak membentuk barisan, memancarkan cahaya esensi sejati untuk menetralkan gelombang energi yang tersebar. Qin Fei mundur cepat menghindari dampak benturan. Fei Sue pun mundur beberapa langkah, menatap medan dengan cemas. Paman ke-8 Qin Fei hanya mundur sedikit dan menahan sisa energi. Setelah ledakan mereda, Luming dan Qin San tetap berdiri di tempat semula. Qin San menyadari bahwa Luming telah memahami dua jenis niat. Ia segera melancarkan serangan kedua yang lebih kuat. Cahaya pedang es yang memadat dengan esensi sejati dan niat murni, meninggalkan kristal es putih di udara yang dilaluinya. Luming membalas dengan mengerahkan 3 konsep sekaligus. Api berkobar di tubuhnya, kilat berkelip di dalamnya, dan angin berdesir mengelilinginya. Seekor naga sejati 3 warna melesat keluar dan menghantam cahaya pedang itu. Langit dan bumi dipenuhi gelombang niat dan esensi sejati. Benturan kedua kembali berakhir imbang. Qin San terkejut mengetahui Luming menguasai 3 konsep sekaligus. Wajahnya menjadi suram. Qin Fei dan yang lain pun tercengang oleh kekuatan Luming yang melampaui dugaan. Qin San akhirnya mengeluarkan pedang perangnya. Aura dingin semakin pekat. Luming memanggil tombak angin petir. Semangat juangnya membubung tinggi. Pertarungan sengit pun terjadi. Tebasan demi tebasan pedang es dilancarkan, masing-masing semakin kuat. Luming membalas dengan serangan tombak yang menyatukan tubuh fisik tingkat 7-nya dengan 3 konsep yang dikuasai. Keduanya bertarung dari darat hingga ke udara, bertukar puluhan jurus dalam waktu singkat. Langit dan bumi seakan bergetar oleh benturan mereka. Akhirnya mereka berpisah dan berdiri saling berhadapan di udara. Mata Qin San dipenuhi niat membunuh. Sebagai jenius dalam daftar 1000 talenta terbaik wilayah Tandus Timur, ia selalu dikenal mampu melampaui lawan yang setingkat. Kini seorang kultivator puncak raja bela diri tingkat 9 mampu menahannya tanpa kalah. Jika kabar ini tersebar, reputasinya akan tercoreng. Ia memutuskan bahwa Luming harus mati untuk memulihkan namanya. Namun tepat saat ia hendak menyerang lagi, altar formasi transportasi antar wilayah tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Sinar berkumpul membentuk pusaran besar di udara. Seorang pria berambut panjang dengan jubah abu-abu dan labu anggur di pinggang muncul di atas altar. Pusaran itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia bergetar hebat dan mengeluarkan raungan menggelegar. Sebuah cakar bersisik menerobos keluar dari pusaran dan mencengkeram ke arah pria tersebut. Pria itu bergerak cepat dan turun dari altar. Cakar raksasa menghantam altar dengan keras hingga bangunan itu meledak berkeping-keping. Batu dan debu beterbangan ke segala arah. Pusaran kemudian menyusut cepat, meninggalkan raungan tak puas sebelum cakar itu menarik diri dan menghilang. Formasi transportasi antar wilayah telah hancur. Pria berjubah abu-abu itu hanya menghela napas ringan dan meneguk anggurnya, seolah peristiwa barusan hanyalah gangguan kecil. Semua orang di tempat itu terpaku menatapnya. Luming merasakan hatinya tenggelam. Formasi telah hancur. Bagaimana ia akan kembali ke wilayah Tianquan? Setengah tahun telah berlalu, dan waktu terus berjalan. Paman ke-8 Qin Fei tersadar dan berteriak marah. Ia bertanggung jawab atas formasi tersebut. Kini kehancurannya terjadi di depan matanya. Ratusan prajurit segera bergerak mengepung pria berjubah abu-abu. Aura mereka menyatu, membentuk tekanan mengerikan.
Yang terlemah berada di tingkat Raja Bela Diri 6, lebih dari 50 diantaranya raja tingkat atas. Bahkan Raja Puncak pun akan gentar menghadapi barisan seperti itu. Namun pria itu tetap tenang, terus meminum anggur tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikan. Paman ke-8 Qin Ching Fei menuntut identitasnya dan alasan menghancurkan formasi transportasi Istana Ilahi Surga Empyrean, mengancam bahwa ia tidak akan diberi kesempatan hidup utuh jika tidak menjawab. Ketegangan di alun-alun mencapai puncaknya, sementara Lu Ming menyadari bahwa situasi telah berubah jauh melampaui pertarungannya dengan Qin Ching Shan. Bab 596. Pria bertubuh tegap itu menanggapi tuduhan paman ke-8 Qin Ching Fei dengan santai. Ia menyatakan bahwa altar itu jelas dihancurkan oleh cakar yang muncul dari pusaran, bukan olehnya. Seusai berbicara, ia kembali meneguk anggur dari labu di pinggangnya, bersikap nakal dan liar seolah semua kekacauan itu bukan urusannya. Paman ke-8 Qin Ching Fei murka dan menuduhnya sebagai dalang yang menarik cakar tersebut, bahkan mencurigainya menggunakan tipu daya. Ia memerintahkan agar pria itu segera ditangkap. Pria bertubuh tegap itu justru tertawa, memandang sekeliling dengan santai dan menyatakan agar urusan yang sedang berlangsung diselesaikan terlebih dahulu sebelum membicarakan persoalannya. Ia bahkan mengeluarkan sebuah kursi, duduk dengan tenang, dan terus meminum anggur, seolah sedang menonton pertunjukan. Paman ke-8 Qin Ching Fei kehilangan kesabaran dan memerintahkan pasukan untuk menyerang. Ratusan prajurit lapis baja meraung serempak. Esensi sejati mereka menyatu, membentuk sebuah telapak tangan raksasa yang mencengkeram ke arah pria bertubuh tegap itu. Serangan gabungan tersebut begitu dahsyat hingga bahkan raja tingkat puncak pun sulit menghindarinya. Namun pria itu tetap tenang. Ia hanya meneguk anggur sekali lagi. Setetes anggur terbang keluar dan dijentikan dengan ujung jarinya menuju telapak tangan raksasa di langit. Tanpa suara ledakan, telapak tangan itu lenyap begitu saja saat bersentuhan dengan tetesan anggur tersebut. Semua orang tercengang. Hanya dengan setetes anggur, serangan gabungan ratusan prajurit hancur tanpa jejak. Paman ke-8 Qin Ching Fei terkejut dan menyadari bahwa pria itu adalah ahli tingkat samudra spiritual, sosok yang sangat kuat di ranah tersebut. Pria bertubuh tegap itu tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Ia hanya meminta agar urusan mereka diselesaikan terlebih dahulu sebelum membicarakan persoalannya. Wajah paman ke-8 Qin Ching Fei dipenuhi keraguan. Ia segera mengirim pesan melalui jimat giok, lalu memerintahkan Qin Ching Shan untuk segera menangkap Lu Ming. Bantuan dari tuan istana dan para wakilnya akan segera tiba. Qin Ching Shan mengangguk dan kembali menatap Lu Ming. Ia menyatakan bahwa dengan hancurnya formasi transportasi antar provinsi, Lu Ming tidak dapat kembali ke wilayah Tianshuan. Pertarungan harus diselesaikan sekarang. Tatapan Lu Ming sempat mengarah ke altar yang telah hancur. Hatinya terasa kesal. Waktu setengah tahun telah berlalu dan kini jalur kembali tertutup. Namun tekadnya tidak goyah. Ia menyatakan kesediaannya untuk bertarung. Qin Ching Shan mengerahkan teknik transformasi es. Aura dingin yang lebih kuat menyebar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak transparan seperti bongkahan es misterius. Rambutnya memutih dan auranya melonjak tajam. Pria bertubuh tegap itu memperhatikan dengan minat ketika mendengar nama wilayah Tianshuan disebut. Pertarungan kembali meletus. Lu Ming melangkah maju, tombak panjang di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan dan membesar seperti gunung, menghantam ke arah Qin Ching Shan. Qin Ching Shan memuntahkan aliran sungai es yang membentur cahaya tombak dengan ledakan dahsyat. Lu Ming memanfaatkan pantulan kekuatan itu untuk melesat ke langit. Qin Ching Shan menebaskan cahaya pedang luas yang seolah mampu membelah ruang. Lu Ming mengerahkan langkah 9 naga menginjak langit. 3 langkah menghentak, ruang meledak, dan cahaya pedang itu tercerai-berai. Qin Ching Shan menyatu dengan pedangnya, berubah menjadi kilatan cahaya dan menerjang Lu Ming. Keduanya bertabrakan berulang kali di udara. Kini Qin Ching Shan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Cahaya pedangnya menderu tanpa henti, menekan Lu Ming sedikit demi sedikit. Lu Ming mengayunkan tombaknya laksana naga yang menari. Raungan naga menggema saat ia bertahan dan membalas serangan. Namun perlahan ia mulai terdesak. Raja tingkat puncak dikenal sebagai setengah langkah menuju ranah samudra jiwa. Kekuatannya jauh melampaui raja tingkat 9 puncak. Qin Ching Shan sendiri adalah talenta luar biasa yang mampu melampaui 2 tingkat kekuatan lawan. Dengan satu serangan, ia bahkan dapat membunuh raja tingkat puncak biasa. Meskipun demikian, Lu Ming tetap mampu bertahan. Puluhan jurus telah berlalu,
Dan walau berada di posisi kurang menguntungkan, ia masih sanggup menahan gempuran. Dalam benaknya, Lu Ming mengakui bahwa talenta yang masuk daftar 1000 terbaik di wilayah Tandus Timur memang luar biasa. Dan sempat menawarkan bantuan melalui ukiran prasasti untuk memperkuat penggunaan esensi sejati, tetapi Lu Ming menolaknya. Kultivasinya meningkat terlalu cepat dalam waktu singkat. Kekuatan yang melonjak drastis itu belum sepenuhnya ia kuasai. Ia membutuhkan tekanan nyata untuk menyesuaikan diri dan mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Qin Qingsan menjadi lawan yang tepat untuk mengasahnya. Pertempuran terus berlanjut ketika tiba-tiba 3 sosok muncul tanpa suara, memancarkan aura mengerikan. Mereka adalah Tuan Istana, Wakil Tuan Istana Qin, dan Wakil Tuan Istana Wang dari Istana Ilahi di Tian. Paman ke-8 Qin Qing Fei segera menghampiri dan melaporkan bahwa pria bertubuh tegap itulah yang menghancurkan altar teleportasi. Tuan Istana Hongyu, pria tua berambut putih dengan wajah kemerahan, berdiri di depan. 2 lainnya adalah pria paruh baya bertubuh tegap dan seorang wanita paruh baya. Wajah mereka suram ketika memandang pria bertubuh tegap tersebut. Namun ekspresi Tuan Istana Hongyu berubah saat melihatnya. Ada keterkejutan dan kekaguman yang tersirat. Wakil Tuan Istana Qin menegur pria bertubuh tegap itu dengan nada keras, menuntut penjelasan atas penghancuran susunan teleportasi antar domain Istana Ilahi Surga Empyrean. Tiba-tiba Tuan Istana Hongyu menghentikannya dan memperingatkan agar tidak bersikap kurang ajar. Ia kemudian melangkah maju, membungkuk hormat kepada pria bertubuh tegap itu, dan menyambutnya dengan penuh rasa hormat, menandakan bahwa identitas pria tersebut jauh melampaui dugaan semua orang di tempat itu. Bab 597. Sikap Tuan Istana Hongyu yang begitu hormat membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka menatap pria bertubuh tegap itu dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Jika bukan tokoh utama dari Istana Ilahi Kaisar Surga, bagaimana mungkin seorang Tuan Istana Wilayah dengan kultivasi tingkat samudra spiritual menunjukkan rasa hormat sedemikian rupa? Pria bertubuh tegap itu hanya melirik santai ke arah Tuan Istana Hongyu, meneguk anggur, lalu mengisyaratkan agar semua orang lebih dahulu memperhatikan pertempuran. Ia menunjuk ke arah Lu Ming dan Qin Qingsan yang masih bertarung sengit di udara, lalu kembali menonton dengan penuh minat. Tuan Istana Hongyu tidak berani membantah dan ikut mengamati jalannya pertempuran. Ia terkejut melihat kekuatan Lu Ming yang hanya berada di tingkat ke-9 puncak Raja Bela Diri, tetapi memiliki daya tempur sedemikian rupa. Ia mengakui bahwa di wilayah besarnya sendiri tidak ada talenta seperti itu, dan bertanya-tanya dari mana asalnya. Pria bertubuh tegap itu tertawa kecil dan menyebut bahwa Lu Ming berasal dari wilayah Tianxuan. Ia memuji kekuatan pemuda itu dengan nada santai. Tuan Istana Hongyu menghela napas dan menyanjung wilayah Tianxuan sebagai tempat yang memang melahirkan banyak talenta luar biasa. Orang-orang di sekitarnya seakan menyadari sesuatu dari percakapan itu. Wajah mereka berubah dan tatapan terhadap pria bertubuh tegap tersebut dipenuhi rasa hormat. Sementara itu, Lu Ming dan Qin Qingsan tidak mengetahui perubahan suasana di luar pertempuran. Pertarungan mereka telah mencapai puncaknya. Qin Qingsan mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa sisa, bertekad menaklukkan Lu Ming hari itu juga. Namun meski terdesak, Lu Ming tetap bertahan dengan gigih. Bahkan seiring waktu, ia semakin terbiasa mengendalikan kekuatannya sendiri. Matanya berbinar karena merasakan peningkatan dalam penguasaan tenaga. Lebih dari 100 jurus telah dipertukarkan. Qin Qingsan tetap tidak mampu menjatuhkan Lu Ming. Kini Lu Ming memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan para talenta yang masuk dalam daftar 1000 terbaik wilayah Tandus Timur. Qin Qingsan berada di peringkat bawah daftar itu, sementara konstelasi suci hanya 1 peringkat di atasnya. Walaupun lebih kuat, perbedaannya tetap terbatas. Dengan ledakan keras, keduanya terpental mundur. Lu Ming mundur sekitar 200 meter, sedangkan Qin Qingsan sekitar 150 meter. Pada saat itu, pria bertubuh tegap akhirnya bersuara dan menyatakan bahwa pertempuran sebaiknya diakhiri. Qin Qingsan tidak menggubris dan hendak menyerang lagi, tetapi wakil Tuan Istana Qin turun tangan, menghalangi jalannya dengan kekuatan yang tak terlihat. Qin Qingsan meraung tidak terima. Jika ia gagal mengalahkan Lu Ming sepenuhnya hari ini, reputasinya pasti akan terpukul. Ia sudah berada di peringkat bawah daftar, dan sangat mungkin terlempar keluar pada penyusunan berikutnya. Namun wakil Tuan Istana Qin dengan tegas memerintahkannya berhenti. Qin Qingsan menyadari keseriusan ayahnya. Ketika ia melihat Tuan Istana Hongyu berdiri hormat di samping pria bertubuh tegap itu, pikirannya seakan tersentak. Ia menahan amarahnya dan mundur dengan enggan.
pria bertubuh tegap itu berdiri, meregangkan tubuh, lalu menghilangkan kursi yang tadi digunakannya. Ia berjalan ke arah Luming dan memintanya untuk ikut. Luming terdiam sejenak. Ia memang tidak memiliki kesan baik terhadap pria itu, sebab hancurnya formasi transportasi antar provinsi terjadi akibat kemunculannya. Namun pria itu menyatakan bahwa ia dapat mengirim Luming kembali ke wilayah Tianchuan, dan kebetulan ia juga akan kembali ke sana. Luming terkejut. Melihat sikap hormat Tuan Istana Hongyu dan yang lain, ia menyadari bahwa identitas pria ini pasti luar biasa. Ia memutuskan untuk menggantungkan harapan pada kesempatan tersebut. Sebelum pergi, Luming mendekati Fei Shui. Gadis itu menatapnya dengan cahaya aneh di mata. Kekuatan Luming telah melampaui dugaannya. Jika suatu hari ia mencapai tingkat Raja Puncak, mungkin ia mampu bersaing dengan peringkat 700 atau 800 besar dalam daftar talenta. Luming menyerahkan sebuah cincin penyimpanan sebagai tanda terima kasih atas bantuan Fei Shui selama ini. Setelah berpamitan, ia kembali ke sisi pria bertubuh tegap itu. Pria tersebut melambaikan tangan, dan esensi sejati membungkus Luming. Dalam sekejap, keduanya menghilang dari tempat itu. Fei Shui memeriksa cincin penyimpanan tersebut. Di dalamnya terdapat 2000 kristal niat emas yang memancarkan kekuatan niat yang pekat. Ia menatap ke langit kosong, sementara sosok Luming telah benar-benar lenyap. Qin Qingshan kemudian bertanya kepada ayahnya mengenai identitas pria tersebut dan apakah mereka akan membiarkannya pergi begitu saja setelah menghancurkan formasi transportasi. Wakil Tuan Istana Qin menoleh kepada Tuan Istana Hongyu. Dengan ekspresi serius, Hongyu menyatakan bahwa pria itu adalah Yan Kuangtu. Semua orang membelalakan mata. Nama itu bagaikan petir yang menyambar hati mereka. Sementara itu, penglihatan Luming sempat kabur. Dalam sekejap, ia telah tiba di luar sebuah kota besar. Kecepatan perpindahan itu begitu luar biasa hingga sulit dipercaya. Yan Kuangtu menanyainya tentang asal wilayah di Tianchuan. Luming menyebutkan bahwa ia berasal dari pegunungan Kaisar Awan di bagian timur wilayah tersebut. Yan Kuangtu tertawa kecil dan menyatakan bahwa ia juga berasal dari bagian timur wilayah Tianchuan. Sudah puluhan tahun ia tidak kembali. Kali ini ia mendengar sesuatu terjadi di kota kuno yang terpencil, sehingga memutuskan untuk pulang melihatnya. Mata Luming berbinar saat mendengar tentang kota kuno itu, tetapi ia tidak banyak bertanya. Ia hanya menanyakan kapan mereka akan benar-benar kembali ke wilayah Tianchuan. Yan Kuangtu tertawa santai dan menyatakan bahwa tidak perlu terburu-buru. Ia mendarat di sebuah bukit di luar kota, duduk santai di tanah, mengeluarkan daging panggang dari cincin penyimpanan, lalu mulai makan dan minum. Luming tidak memiliki pilihan selain duduk di sampingnya. Yan Kuangtu melemparkan labu anggur kepadanya, mengajak menikmati makan dan minum sebelum melanjutkan perjalanan panjang kembali ke tanah asal mereka. Bab 598. Luming mengulurkan tangan dan menerima labu anggur itu, lalu menyesapnya. Namun seketika ekspresinya berubah. Seteguk anggur yang masuk ke tubuhnya seolah berubah menjadi kobaran api yang membakar perutnya. Dalam sekejap, energi mengerikan dan panas meledak di dalam tubuhnya, bergulung seperti badai dan menghantam setiap sudut meridian. Dari luar, tubuh Luming tampak membesar dengan cepat, seolah akan meledak kapan saja karena energi yang terlalu kuat itu. Yan Kuangtu yang jarang menunjukkan keseriusan kini menatapnya dengan saksama. Jika Luming tidak mampu menahan energi tersebut, ia siap turun tangan. Pada saat kritis itu, Luming menggeram pelan. Kekuatan melahap yang dahsyat memancar dari tulang punggungnya, menyapu dan menelan energi tak terbatas yang mengamuk di dalam tubuhnya. Ia segera duduk bersila dan mengerahkan teknik naga perang sejati sepenuhnya untuk memurnikan energi tersebut. Setengah jam kemudian, Luming menghembuskan napas panjang dan membuka matanya. Kilatan petir melintas di kedua matanya, auranya terasa semakin dalam dan menakutkan. Ia diam-diam terkejut. Energi dalam seteguk anggur itu bahkan terasa lebih menakutkan dibandingkan jutaan kristal spiritual tingkat tinggi. Seandainya alam niatnya telah menembus batas, ia merasa mungkin dapat langsung menerobos ke tingkat Raja Puncak. Tentu saja itu hanya perkiraan, sebab menerobos ke alam tersebut tidak mungkin hanya dengan energi sebesar itu. Namun inti sejatinya kini menjadi lebih tebal dan murni, mencapai batas kesempurnaan pada tingkatnya saat ini. Yan Kuangtu memandangnya dengan keheranan. Ia mengakui bahwa Luming mampu menghabiskan seteguk anggurnya hanya dalam setengah jam, sesuatu yang belum pernah dilihatnya pada generasi muda seusia itu. Luming menyampaikan terima kasih dengan hormat. Ketika ditawari tegukan lagi, ia segera menolak. Alam niatnya belum menembus batas, sehingga meminum lebih banyak hanya akan menjadi pemborosan.
Setelah terdiam sejenak, Luming menanyakan nama sang senior. Yan Kuangtu menyebutkan namanya dengan tenang. Mata Luming membelalak kaget. Nama Yan Kuangtu hampir dikenal oleh semua orang di Istana Ilahi Surga Empyrean, terutama para penjaga ilahi di Tian di wilayah Tianchuan. Kehidupan Yan Kuangtu adalah legenda. Ia lahir dari keluarga sederhana di desa kecil bagian timur wilayah Tianchuan. Dengan bakat luar biasa, ia bangkit selangkah demi selangkah hingga menjadi talenta tiada tara di wilayah tersebut. Kemudian ia dihargai oleh Yang Mulia Sembilan Matahari dan diterima sebagai murid. Setelah menjadi murid Yang Mulia Sembilan Matahari, bakatnya semakin menakutkan. Banyak jenius dan talenta tingkat iblis dikalahkannya. Ia menapaki puncak demi puncak hingga menjadi ahli teratas di Istana Ilahi Surga Empyrean. Bahkan dikabarkan kultivasinya sudah tidak lebih lemah dari gurunya sendiri. Kini sosok legendaris itu berdiri di hadapan Luming. Perasaan Luming menjadi rumit. Jiwa sisa Yang Mulia Sembilan Matahari masih berada di kuil tertinggi. Tanpa sosok itu, ia tidak akan berada di titik sekarang. Secara tidak langsung, Yang Mulia Sembilan Matahari dapat dianggap sebagai setengah gurunya. Namun Luming segera menepis keinginan untuk mengungkapkan hal tersebut. Masalah itu terlalu besar dan melibatkan banyak pihak. Selain itu, Yan Kuangtu kini dihargai oleh Kaisar Bela Diri Di. Jika ia berpihak pada Di, maka membuka rahasia tersebut sama saja dengan mencari kematian. Luming memutuskan untuk menyimpan semuanya sampai ia cukup kuat. Ia kemudian memberi hormat dan menyatakan bahwa nama Yan Kuangtu telah lama ia dengar. Yan Kuangtu tertawa ringan dan mengatakan bahwa sudah saatnya mereka kembali ke wilayah Tianchuan. Luming terkejut dan bertanya bagaimana caranya kembali dari tempat itu. Yan Kuangtu menjawab dengan santai bahwa mereka akan terbang kembali. Pada saat berikutnya, aura mengerikan memancar dari tubuh Yan Kuangtu. Aura itu luas dan dalam, seakan lebih megah dari samudra dan sedalam jagat raya. Meski segera ditarik kembali, Luming tetap terguncang. Di hadapan aura itu, raja tingkat puncak pun terasa seperti debu. Dandan yang berada di bahunya meringkuk ketakutan. Yan Kuangtu mengulurkan tangan dan menggores udara. Ruang terbelah seperti kertas, memperlihatkan celah hitam pekat. Ia meraih lengan Luming dan melangkah masuk. Dalam sekejap, dunia berputar. Segalanya gelap gulita. Tak lama kemudian cahaya muncul kembali dan mereka telah berada di atas pegunungan luas. Tanpa berhenti, Yan Kuangtu kembali merobek ruang dan melangkah masuk. Ia melesat menembus angkasa, berulang kali membuka celah ruang. Perjalanan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh sosok dengan kekuatan luar biasa. Beberapa kali mereka muncul di atas danau, gunung dan dataran luas, sebelum kembali menembus ruang. Proses itu terus berulang menuju wilayah Tianchuan. Sementara itu, di wilayah Tianchuan, kota Tianchuan dipenuhi suasana meriah. Lampion dan spanduk warna-warni menghiasi setiap sudut kota. Suasana penuh sukacita menyelimuti seluruh penjuru. Jenius nomor 1 wilayah Tianchuan, konstelasi suci, yang berada di peringkat teratas daftar 1000 talenta terbaik wilayah Tandus Timur, akan menikahi putri wakil ketua istana Tianchuan. Banyak tokoh penting dari seluruh wilayah datang untuk memberi selamat. Gerbang kota dibuka lebar dan siapapun dapat masuk tanpa biaya. Di alun-alun besar tingkat pertama kota Tianchuan, ribuan meja telah disiapkan. Hari itu adalah hari pernikahan Mulan dan konstelasi suci. Hanya tokoh-tokoh terkemuka yang memiliki kualifikasi memasuki alun-alun tersebut. Orang biasa tidak diperkenankan masuk. Di sebuah pavilion di tepi alun-alun, Mu Shuyuan dan Kepala Istana Timur Muzheng berdiri berdampingan, memandang keramaian di bawah. Muzheng menghela napas panjang. Ia merasa seakan tidak ada lagi yang bisa diubah. Mulan sempat ingin melawan, tetapi pada akhirnya tetap tidak mampu menghindari nasibnya. Mu Shuyuan menyebut bahwa Luming telah menghilang selama setengah tahun. Banyak rumor beredar bahwa ia takut menghadapi konstelasi suci dan memilih bersembunyi. Namun ia sama sekali tidak mempercayai kabar itu. Dengan watak Luming, bahkan jika tidak mampu menang, ia tetap akan bertarung. Muzheng kembali menghela napas. Waktu memang terlalu singkat bagi Luming untuk mengungguli konstelasi suci. Ia bahkan merasa bahwa ketidakhadiran Luming mungkin justru lebih baik bagi pemuda itu. Di tengah perayaan meriah kota Tianchuan, tak seorang pun menyadari bahwa di kejauhan, dua sosok tengah melesat menembus ruang, semakin mendekati wilayah yang akan kembali diguncang badai. Bab 599. Pada saat itu, pandangan Muzheng dan Mu Shuyuan tertuju ke kejauhan. Di langit, beberapa sosok perlahan mendekat dengan aura yang menggetarkan. Muzheng segera menarik Mu Shuyuan dan melangkah ke udara untuk menyambut mereka. Dua orang berada di barisan depan, salah satunya seorang pria tua berambut putih lebat.
Yang lain adalah pria bertubuh tegap yang tampak berusia sekitar 50 tahun. Pria bertubuh tegap itu adalah kakak tertua Mu Zeng, ayah Mulan, sekaligus kepala istana mistik surga saat ini, Mu Tian. Sementara pria tua berambut putih itu adalah saudara kedua mereka, Mu Yi. Di dunia para ahli bela diri, usia tidak dapat dinilai dari penampilan luar. Mu Tian sebenarnya yang paling tua di antara mereka. Namun karena kultivasinya telah menembus alam samudra spiritual dan sangat mendalam, penampilannya justru terlihat paling muda. Sebaliknya, Mu Yi dan Mu Zeng tampak jauh lebih tua. Mu Xiuyuan maju dan memberi hormat kepada kedua pamannya. Ayahnya yang merupakan anak kelima telah gugur dalam pertempuran ketika masih muda. Mu Tian mengangguk lalu mengajak semuanya menuju panggung utama. Di bagian atas, alun-alun terdapat deretan panggung tinggi yang disediakan khusus bagi tokoh-tokoh berstatus. Setelah duduk, mereka mulai berbincang. Mu Yi dengan senyum tipis menyinggung tentang Lu Ming yang berasal dari istana timur milik Mu Zeng. Ia menyatakan bahwa sebelumnya Lu Ming sangat sombong dan bahkan menantang rasi bintang suci, namun kini justru bersembunyi dan tidak berani muncul. Mu Zeng membalas dengan tenang bahwa kemungkinan besar Lu Ming sedang terhalang oleh suatu urusan dan bukan sengaja bersembunyi. Menurutnya, rumor dari luar belum tentu benar. Mu Yi kembali menyinggung bahwa Lu Ming menantang rasi bintang suci demi Mulan. Ia menyatakan bahwa seorang pemuda dari daerah pegunungan timur tidak memahami kebesaran dunia dan kedudukannya sendiri. Menurutnya, Mulan bukanlah sosok yang pantas bagi Lu Ming. Sekalipun berbakat, klanmu tidak kekurangan pemuda berbakat, sedangkan rasi bintang suci adalah pilihan tertinggi. Di antara saudara-saudara itu memang selalu ada persaingan. Mu Yi dan Mu Zeng kerap berselisih, sehingga Mu Yi tidak melewatkan kesempatan untuk menekan adiknya. Mu Xiuyuan tidak tahan dan menyatakan bahwa Lu Ming bukan jenius biasa. Jika diberi beberapa tahun lagi, ia yakin Lu Ming pasti mampu masuk daftar 1000 talenta terbaik. Namun Mu Yi menanggapinya dengan nada meremehkan. Ia menilai bahwa masuk daftar 1000 talenta terbaik bukanlah perkara mudah, terlebih bagi seorang pemuda dari wilayah timur. Ia juga menegur Mu Xiuyuan karena menyela pembicaraan para tetua. Wajah Mu Xiuyuan tampak kurang sedap, tetapi ia tidak lagi berbicara. Mu Yi kemudian memuji Sheng Xingchen yang berasal dari keluarga Sheng. Menurutnya, Sheng Xingchen sangat cocok dengan klan Mu, memiliki bakat luar biasa, dan merupakan jenius tanpa tanding yang serasi bagi Mulan. Mu Tian hanya mengangguk ringan tanpa banyak bicara. Mu Yi melanjutkan bahwa latar belakang Ibu Rasi Bintang Suci sangat kuat. Ia berasal dari istana utama Istana Ilahi Langit Kaisar dan merupakan keturunan langsung dari klan yang sangat berkuasa. Jika Mulan menikah dengan Rasi Bintang Suci dan klanmu bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan pihak tersebut, maka perkembangan klanmu akan semakin stabil dan kokoh. Mendengar itu, ekspresi Mu Zeng menjadi serius. Ia memahami betapa kuatnya kekuatan istana utama tersebut. Dibandingkan dengan kekuatan pusat itu, klanmu yang sangat berpengaruh di wilayah Tianxuan pun tampak kecil. Rasi Bintang Suci tidak hanya memiliki bakat menakutkan, tetapi juga latar belakang yang luar biasa. Dibandingkan dengannya, Lu Ming memang jauh tertinggal dari segi dukungan kekuatan. Sementara itu, di sebuah kediaman besar di distrik keempat kota Tianxuan, keluarga Sheng berkumpul di depan gerbang dan berbincang. Sebagian besar dari mereka berharap dapat melihat Lu Ming disiksa oleh Tuan Muda Xing Chen. Namun mereka kecewa karena Lu Ming dikabarkan bersembunyi dan tidak berani menampakkan diri. Beberapa di antara mereka pernah dipermalukan oleh Lu Ming sebelumnya, sehingga mereka sangat menantikan balas dendam melalui Rasi Bintang Suci. Kini, karena Lu Ming tidak muncul, mereka merasa kecewa dan menganggapnya pengecut. Tak lama kemudian, Rasi Bintang Suci keluar dari kediaman dengan mengenakan jubah merah meriah. Di sampingnya berjalan pasangan parubaya, yakni orang tuanya yang kini memimpin keluarga Sheng. Seorang pria tampan berusia sekitar 40 tahun juga ikut bersama mereka. Ia adalah kakak laki-laki Ibu Rasi Bintang Suci yang datang dari istana utama Istana Ilahi Langit Kaisar. Ibu Rasi Bintang Suci memerintahkan agar ia pergi ke klanmu untuk menjemput pengantin, sementara ia bersama suami dan saudaranya akan menunggu di perjamuan. Rasi Bintang Suci mengangguk patuh lalu bergerak menuju klanmu. Di pavilion keluargamu, Mulan mengenakan jubah merah terang yang membuatnya semakin menawan. Namun alisnya berkerut dan wajahnya tanpa senyum. Tatapannya kosong dan redup. Ia mengetahui bahwa Lu Ming telah pergi ke sekte penempaan senjata. Setelah itu tersebar kabar bahwa sekte tersebut hancur dan Lu Ming menghilang tanpa jejak. Ia sangat khawatir sesuatu telah terjadi pada Lu Ming. Ia sama sekali tidak mempercayai rumor bahwa Lu Ming bersembunyi karena takut pada Rasi Bintang Suci.
Ia telah menyaksikan pertumbuhan Luming sejak lama dan memahami wataknya. Luming bukan orang yang akan bersembunyi hanya karena tidak mampu mengalahkan lawan. Seorang lelaki tua mendekat dari belakang. Ia adalah Yan Lan, kakek Mulan. Sebagai kakek, tentu ia hadir dalam pernikahan itu. Melihat kondisi cucunya, Yan Lan hanya dapat menghela napas panjang. Ia sempat berharap Luming akan kembali menciptakan keajaiban. Namun kenyataannya, pemuda itu menghilang tanpa kabar. Mulan telah menolak pernikahan ini selama lebih dari 10 tahun, tetapi pada akhirnya ia tetap harus menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya demi kehendak ayahnya. Seorang wanita muda masuk dan memberitahu bahwa Tuan Muda Xingchen telah tiba untuk menjemputnya. Wajah Mulan menampilkan senyum yang getir. Ia menyatakan bahwa dirinya akan segera keluar. Ia menatap keluar jendela untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan melangkah pergi, membawa perasaan berat dan harapan yang belum padam. Bab 600. Yan Kuangtu membawa Luming menembus ruang angkasa lebih dari 20 kali berturut-turut. Cahaya demi cahaya berkelebat, dan pada kilatan ke-27, langkah mereka akhirnya terhenti. Yan Kuangtu memandang ke arah timur dengan sorot mata yang rumit, dan menyatakan bahwa mereka telah tiba. 100 mil di kejauhan berdiri sebuah kota besar yang tampak gelap dan kokoh, seolah telah melewati perjalanan waktu yang panjang. Itulah kota Tianchuan. Mata Luming dipenuhi kegembiraan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya ia kembali. Dalam hatinya ia terkejut akan kecepatan perjalanan menembus ruang angkasa. Di antara wilayah Hong dan wilayah Tianchuan, terdapat 16 wilayah besar. Banyak di antaranya bahkan lebih luas dari Tianchuan. Namun seluruh jarak itu ditempuh hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Yan Kuangtu menyatakan bahwa ia tidak akan memasuki kota Tianchuan bersama Luming. Ia harus menuju kota tandus kuno untuk memeriksa situasi di sana. Luming menangkupkan tangan dengan hormat dan menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus. Yan Kuangtu tertawa dan menyebut bahwa karena dirinya telah menghancurkan formasi teleportasi domain di wilayah besar, Luming tidak mungkin kembali tanpa bantuannya, sehingga sudah sewajarnya ia mengantarnya pulang. Setelah berpamitan, Luming segera bergegas menuju kota Tianchuan. Yan Kuangtu meneguk anggur dan mengibaskan tangannya. Dalam gumamannya, ia menyiratkan bahwa perjalanan Luming kali ini kemungkinan besar akan penuh bahaya. Dengan lambaian tangan ringan, seberkas cahaya melesat tanpa suara ke tubuh Luming dan menghilang tanpa disadari. Sesaat kemudian, sosok Yan Kuangtu pun lenyap dari tempat itu. Dalam perjalanan menuju kota, Luming meminta Dandan untuk mengukir prasasti ledakan esensi sejati pada tubuhnya. Kali ini, ukiran berhasil pada percobaan pertama. Luming merasakan inti vitalnya melonjak deras, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Jarak 100 mil ditempuh dalam waktu singkat. Ia mendarat di gerbang kota Tianchuan dan melangkah masuk. Begitu memasuki kota, ia segera merasakan suasana yang berbeda. Lampion dan kain warna-warni menghiasi setiap sudut. Atmosfer perayaan terasa kuat di mana-mana. Ekspresi Luming berubah. Hari itu adalah hari pernikahan Mulan dan rasi bintang suci. Tanpa ragu, ia segera menuju alun-alun utama. Lapangan telah dipenuhi para tamu dari berbagai kekuatan besar. Di panggung tinggi, Mutian dan para tetua klan Mu duduk di satu sisi, sementara orang tua serta para tetua keluarga Sheng berada di sisi lainnya. Tak lama kemudian terdengar pengumuman bahwa pengantin telah tiba. Semua mata tertuju ke sisi kiri alun-alun. 2 sosok berjalan berdampingan menuju pusat lapangan. Rasi bintang suci mengenakan jubah merah meriah dengan senyum tipis di wajahnya. Di sampingnya, Mulan berjalan dengan wajah tanpa senyum, setenang air yang tidak beriak. Keduanya melangkah ke tengah alun-alun. Pernikahan seorang ahli bela diri berbeda dengan orang biasa. Mereka tidak menyembah langit dan bumi karena jalur kultivasi sendiri sudah menentang langit. Ketika menembus alam raja bela diri, bahkan petir surgawi turun sebagai ujian. Dalam pernikahan, mereka hanya perlu bersujud kepada orang tua dan leluhur. Bagi orang-orang dari Istana Ilahi Langit Kaisar, ada satu tambahan, yakni berdoa kepada Kaisar bela diri Di. Setelah semua tahap itu selesai, pernikahan dianggap sah. Pengumuman berikutnya terdengar, mempersilakan kedua mempelai untuk bersujud kepada orang tua dan para tetua. Namun tepat saat Mulan hendak berlutut, sebuah suara menggema di seluruh alun-alun menghentikan prosesi. Semua orang terkejut. Mengganggu pernikahan Mulan dan rasi bintang suci sama saja menantang maut. Sebagian orang gemetar ketika mengenali suara itu. Tubuh Mulan bergetar halus. Ia berbalik dengan ekspresi terkejut sekaligus gembira.
Mu Zeng dan Mu Xiuyuan pun menoleh dengan wajah berubah sebelum akhirnya dipenuhi kegembiraan. Sebaliknya, wajah keluarga Sheng menjadi suram. Di bawah tatapan ribuan pasang mata, seorang pemuda berjalan perlahan menuju alun-alun. Seseorang berseru bahwa itu adalah Lu Ming. Kerumunan pun gempar. Banyak yang sebelumnya mengira ia bersembunyi karena takut. Kini kemunculannya memunculkan berbagai dugaan, termasuk anggapan bahwa ia datang demi Mulan. Mu Xiuyuan memandang dengan penuh harap. Mata Mulan bersinar kembali, seolah seluruh energinya pulih dalam sekejap. Rasi bintang suci hanya memandang tenang, setenang sumur kuno tanpa riak. Sementara itu Sheng Yao dan pihak lain yang memiliki dendam menatap Lu Ming dengan niat membunuh yang kuat. Mu Yi mencibir dingin, menganggap tindakan Lu Ming sebagai upaya mencari kematian. Di tengah tatapan tak terhitung jumlahnya, Lu Ming melangkah hingga berdiri sekitar 10 meter di depan Mulan dan rasi bintang suci. Ia tersenyum tipis kepada Mulan. Mulan membalas dengan senyum yang lebih cerah dari bunga mekar, membuat banyak pemuda terpaku. Setelah itu pandangan Lu Ming beralih pada rasi bintang suci. Setengah tahun telah berlalu sejak tantangan itu dilontarkan, dan kini saatnya bertarung. Di panggung tinggi, ibu rasi bintang suci berteriak marah dan memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh Lu Ming. Dua pria parubaya segera melesat maju. Aura mereka meledak, menunjukkan kultivasi alam raja bela diri tingkat 9. Mereka adalah tokoh puncak di antara para raja tingkat atas. Keduanya bergerak seperti binatang buas raksasa, membuat tanah bergetar. Dalam sekejap, mereka tiba di sisi kiri dan kanan Lu Ming, masing-masing mencengkeram bahunya dan meraih lengannya. Banyak orang mencemooh, menganggap Lu Ming hanya bermimpi ingin menantang rasi bintang suci dengan kekuatan seperti itu. Namun pada detik berikutnya, tawa itu terhenti. Kedua pria bertubuh kekar itu mengerahkan seluruh inti keberadaan mereka dan menekan bahu Lu Ming ke bawah, berusaha memaksanya berlutut. Namun tubuh Lu Ming tetap tegak lurus, kokoh seperti gunung suci kuno yang berdiri di atas bumi, tidak bergeming sedikit pun.